Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama memasuki bulan Agustus. Dan bulan ini tepatnya tanggal 17 nanti kita akan memperingati HUT RI yang ke-75. Dan kita terus berharap, berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kita, yang menolong bangsa kita supaya boleh dikaruniai ketentraman, kedamaian, berkat dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di negara Indonesia boleh ikut merasakan damai sejahtera, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan leluasa. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini secara khusus kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam bulan kebangsaan melalui pemahaman Alkitab edisi bulan kebangsaan. Nah, hari ini kita akan memulainya dengan bahan dasar untuk menolong kita mengerti apa yang harus kita pahami bersama di dalam kita hidup di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita tunduk di dalam doa kepada Tuhan. Mari saya hantarkan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk memulai pemahaman Alkitab di dalam bulan keluarga. Tuhan, kami akan memulai pemahaman Alkitab di dalam bulan kebangsaan. Tuhan yang pimpin supaya kami boleh mengerti, memahami setiap hal yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan. Dan kami sendiri ditolong sebagai warga negara, kami boleh bersumbangsih untuk boleh menghadirkan damai bagi bangsa kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, hari ini yang akan mendasari kita di dalam merenungkan firman Tuhan akan kita ambilkan dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berbahagia kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, bulan keluarga pada bulan Agustus ini, atau bulan kebangsaan maksud kami, di dalam bulan kebangsaan di dalam bulan Agustus ini, sinode memberikan tema kepada kita, yakni Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Nah, bicara tentang kreativitas, manusia adalah makhluk yang memiliki kreativitas yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam bacaan tadi, memang manusia diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dan karena itu, kita dimampukan untuk bisa berkarya atau berkreasi. Karena Allah kita adalah Allah pencipta.
Nah, ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka sebenarnya kita sendiri juga memiliki kemampuan untuk berkreasi atau mencipta. Nah, kita tahu di dalam perkembangan sejarah kehidupan manusia, ada banyak hal yang telah dibuat oleh manusia. Ya. Memang kita tahu bahwa hewan pun juga memiliki otak, hewan pun juga memiliki memori. Ya. Kita tahu anjing mengenal tuannya, ya, hafal dengan kebiasaan tuannya. Kita tahu gajah bisa dilatih, ya, ada memori. Ya, kita tahu ada lumba-lumba yang pintar. Tetapi manusia berbeda dengan makhluk itu. Karena manusia, ya, serupa dan segambar Allah dan dimampukan untuk bisa mencipta. Meskipun pada kenyataannya memang manusia bukan pencipta yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, kita tahu Allah menciptakan dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia tidak bisa begitu. Ya. Namun paling tidak manusia bisa menciptakan sesuatu yang baru dari hal atau benda yang sudah Allah ciptakan. Nah, itulah bukti bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, jemaat yang terkasih, lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara? Nah, kalau kita memperhatikan di dalam ayat tadi, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah itu ada tujuannya. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Dia menciptakan kita supaya kita berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata. Jelas sekali bahwa Allah menghendaki supaya kita menguasai itu semua. Menguasai ini dalam arti juga merawat. Menguasai ini dalam arti juga mengerjakan. Kita tahu bahwa Adam di Taman Eden diberi tugas Tuhan untuk mengusahakan, ya, tanah itu. Jadi bukan hanya menikmati tanah itu, ya, mengambil hasil dari sumber daya yang ada di tanah itu, tidak, tapi mengusahakan, mengerjakan. Adam sendiri juga tidak hanya menamai hewan-hewan yang ada di situ, tetapi dia sendiri berelasi. Nah, ini menarik sekali. Tuhan menghendaki supaya manusia bekerja dengan segala kreativitasnya. Ya, bagaimana caranya mengusahakan tanah, ya, bagaimana caranya untuk menamai hewan-hewan dan bagaimana caranya untuk bisa berelasi dengan hewan-hewan. Ya, sampai akhirnya manusia menemukan bahwa tidak ada satupun hewan yang sepadan, ya, dengannya. Karena itu Tuhan memberikan Hawa sebagai penolong. Nah, jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya manusia itu berkreasi. Ya. Supaya manusia itu mencipta. Akal budi yang Tuhan berikan kepada manusia itu memampukan manusia untuk mengerjakan hal itu. Nah, bahkan bukan hanya itu. Di ayat yang ke-28 tadi kita membaca, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tujuannya Allah supaya manusia berkuasa, ya, dengan segala daya kreativitasnya. Dan Allah menyatakan keinginannya itu dengan memberikan mandat, memberikan perintah. Dan perintahnya jelas, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi, taklukkanlah itu. Artinya Tuhan menghendaki manusia melakukan dominasi di dunia ini. Ya, menguasai, dalam arti juga menghidupi, mengerjakan, mengusahakan, dan merawat. Nah, jemaat yang terkasih, itu yang dikehendaki Tuhan. Dan di dalam itu dibutuhkan kreativitas. Nah, apalagi saat ini kita berada di tengah kondisi yang memaksa kita mau tidak mau harus berkreasi. Kita hidup di Indonesia dengan kondisi yang seperti ini.
Ya, kalau dibilang bangsa Indonesia ini belum disebut sebagai negara maju, tetapi negara yang berkembang. Kita tahu ada banyak hal yang kita alami atau kita rasakan di bangsa kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Nah, bagaimana kita orang Kristen itu berkreasi ya, supaya bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Bagaimana kita orang percaya berkreasi supaya bukan hanya kita hidup di Indonesia, menikmati sumber daya yang ada di Indonesia, tetapi mengerjakan Indonesia, menghadirkan satu manfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana? Kita tahu bahwa kita di dalam kondisi yang sedemikian. Kalau kita melihat kepada sejarah, banyak sekali orang percaya yang berkarya ya bagi bangsanya. Sebagai contoh, ya kita menemukan bahwa para penemu-penemu dunia itu kebanyakan orang Kristen atau orang Yahudi. Kemudian kita juga menemukan di dalam sejarah bahwa di daerah di mana orang Kristen itu terhimpit atau tertindas, justru kemudian banyak orang yang percaya kepada Tuhan di sana. Misal, ya di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika, di Tiongkok, ya. Kita tahu di dalam sejarah seperti itu. Nah, bahkan di Indonesia sendiri kita tahu di dalam sejarah bahwa orang-orang percaya banyak berperan ya untuk baik itu merebut kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan. Kita mengenal pahlawan Dr. Johannes Leimena, ya, dia pahlawan bangsa. Kita mengenal T. Bonar Simatupang. Ya, kita mengenal juga Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Kita juga mengenal Profesor Yohanes Surya. Ya, kemudian Romo Mangunwijaya. Ya, dan yang saat ini kita tahu masih aktif. Ya, kita tahu rekam jejaknya dan perjuangannya. Kita mengenal Basuki Cahayapurnama. Kita juga mengenal di dunia entertainment banyak orang yang menginspirasi. Misalnya Andi Noya ya, dengan acaranya itu. Nah, kita lihat ada kreativitas yang dibuat oleh para pendahulu kita, orang percaya untuk berperan. Ya, baik itu bagi bangsanya, baik itu bagi dunia. Nah, lalu bagaimana kita bisa berperan bagi bangsa Indonesia? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita mesti mengenal ya, apa yang perlu kita benahi atau apa yang menjadi tantangan bagi bangsa kita. Nah, persoalannya memang yang sedang banyak muncul di Indonesia adalah terjadinya sekat-sekat atau pemisah-pemisah antar golongan. Baik itu antar suku, antar agama, antar golongan ya. Seringkali ada tembok, ada sekat yang memisahkan itu. Dan terjadi banyak sekali konflik dengan mengedepankan perbedaan itu. Ya, padahal kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun kenyataannya begitu. Kita tahu juga bahwa saat ini bangsa kita sedang menghadapi pandemi. Ya, bukan hanya bangsa kita memang, tapi seluruh dunia. Kita tahu jumlahnya sekarang di Indonesia juga semakin banyak. Ya. Nah, bagaimana kita mesti berkreasi? Kita juga sering ya memperhatikan ada ujaran-ujaran yang itu membuat marah atau kecewa ya satu golongan atau kelompok tertentu. Nah, itu mesti kita perhatikan, itu tantangan-tantangan yang ada. Bahkan sekarang kita menghadapi juga yang namanya persoalan di dalam ekonomi. Dunia banyak mengalami persoalan. Ya, khususnya di Indonesia juga kita mengetahui pertumbuhan ekonomi kita juga melambat, bahkan ada persoalan di sana. Ya. Nah, jemaat yang terkasih,
Ada banyak persoalan-persoalan. Misalnya di dalam hal pekerjaan juga, karena kondisi pandemi ini juga, orang tidak bisa bekerja dengan leluasa. Ya. Di dalam pendidikan juga ada hal-hal yang terhambat. Ya. Dan bahkan termasuk di dalam hal digitalisasi, Indonesia termasuk yang terlambat. Ya. Untuk menghadapi dunia revolusi industri 4.0 bahkan nanti 5.0, nampaknya di Indonesia sendiri masih terhambat. Ya. Kita tahu persoalan-persoalan itu. Lalu bagaimana? Ya, kita mesti bisa berkreasi. Diperlukan orang-orang percaya yang memberi sumbangsih, ya, yang ikut serta untuk membawa damai. Ikut serta memberikan pemikirannya, memberikan tenaganya, kemampuannya. Ya. Misalnya, kalau ada orang-orang yang membangun tembok-tembok, ya, pemisah antar golongan. Kalau ada orang yang memberikan atau melontarkan ujaran-ujaran kebencian, bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita menghadirkan damai? Nah, kita mesti berkreasi di sana. Ya. Dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, bagaimana kita bisa menghadirkan damai? Lalu kalau kita berada di tengah kondisi pandemi, bagaimana kita berkreasi? Bagaimana tetap produktif, tetap bekerja? Ya. Saya melihat di antara jemaat, ya, ada yang mereka berkreasi dengan usaha, ya. Usaha apapun yang bisa dikerjakan ya. Nah, ada kreasi-kreasi yang dilakukan. Tetap harus hidup, tapi bukan hanya berhenti kepada hidup sendiri, tapi bagaimana juga dengan orang lain. Ya, ada seorang teman yang sering, ya, membagikan kondisi perekonomian Indonesia kepada saya dan kemudian mengajak untuk menggumuli dan mendoakan. Ya. Dan orang ini ikut di dalam usahanya untuk membantu perekonomian Indonesia, meskipun sederhana. Misalnya begini, ya, dia ikut serta menanamkan saham, ya, nilainya tidak besar, nilainya hanya ratusan ribu saja, tetapi dia mengikuti itu karena di dalam pikirannya apa? Dia pengen supaya uangnya juga bisa dipakai untuk membantu, ya, membantu. Fokus utamanya bukan dia mendapatkan penghasilan dari itu, ya, dari usaha yang dia lakukan itu, tetapi fokus utamanya adalah uangnya bisa ikut serta di dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu sederhana yang bisa dia kerjakan. Ya. Nah, teman-teman, jemaat yang terkasih, kita mesti perhatikan, misalnya sebagai guru juga, ya, bagaimana kita berkreasi meskipun pembelajaran jarak jauh, bagaimana memastikan siswa-siswa kita tetap bisa memahami, ya, bisa menerima materi dengan baik. Nah, dibutuhkan kreativitas di sana. Nah, jemaat yang terkasih, mau tidak mau kita mesti berkreasi. Mau tidak mau kita mesti menghadirkan sesuatu, bersumbangsi. Dan di dalam kreativitas itu Tuhan bekerja. Kita sudah diberi akal budi. Namun kita mesti menyadari, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kreativitas itu adalah pemberian Allah. Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk berkreasi. Dia yang memberikan kepada kita hikmat. Dia yang memberikan kepada kita pengetahuan. Nah, bagaimana kita bisa menerima anugerah itu? Apa yang mesti kita kerjakan supaya kita bisa berkreasi? Kita tahu itu anugerah Tuhan, tapi ada hal yang mesti kita kerjakan. Kita mesti membangun wawasan kita. Kita mesti memiliki sikap hati yang mau belajar. Karena kreativitas tidak muncul sendirinya. Orang yang mau belajar dia akan
lebih kreatif lagi. Orang yang wawasannya diperluas, dia akan lebih kreatif lagi. Nah, apalagi Bapak Ibu yang bisa kita kerjakan? Nah, perlu ada orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu secara kreatif, ya, untuk bisa menolong, memampukan seseorang bertahan di tengah kondisi pandemi saat ini. Nah, gereja sendiri juga dituntut untuk kreatif. Tidak bisa bertemu secara tatap muka di gereja, maka mau tidak mau harus berusaha bagaimana caranya supaya iman jemaat tetap terpelihara. Maka dibuatlah video, maka dibuatlah cara-cara kreatif yang lain. Nah, itu yang diperlukan. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi yang telah diberi akal budi oleh Tuhan dan telah diberi mandat oleh Tuhan, mari kita nyatakan, ya, kuasa Allah, nyatakan kerajaan Allah atas bumi ini, atas Indonesia, melalui sumbangsih kreativitas kita. Sebagai orang percaya, jadilah sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia ini. Selamat merenungkan bulan kebangsaan ini dan selamat bersama-sama merayakan HUT RI yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Amin.